Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dengan channel saya Analisis Kripto. Hari ini saya akan membahas terkait dengan Pandora. Bukan saudara sedeveloper, tapi dalam hal ini Pandora identik dengan VDIX, dan dalam hal perkembangan harga juga sama. Underlying dari keduanya juga mirip, dan proyeksi ke depan terkait dengan underlying mereka juga relatif sama. Untuk pergerakan harganya juga sama, bidang yang mereka geluti di underlyingnya juga sama, Web 3.0. Kemudian sistem reward untuk penggunanya juga sama, mereka juga bikin aplikasi aplikasi di apps metaverse tujuannya. Kemudian mereka juga bergerak di bidang media dan entertainment juga. Jadi VDIX dan Pando ini relatif sama, dan pergerakan harganya saya ulangi lagi juga relatif sama. Jadi saya mau membahas terkait dengan detailnya Pandora dan kesamaannya dengan VDIX, dan apa yang membuat Pando dan VDIX ini harganya terus turun sehingga sampai hari ini jadi koin micin, koin pom-pom. Oke, saya lanjut saja langsung ke Pandora, tikernya Pando. Harga saat ini Rp823. Kemudian kapitalisasi pasarnya 1 billion. Langsung ke supply maksimalnya dia 2M. 2M koin. Kalau untuk di VDIX supply koinnya 1M ya. Dengan perbedaan harga, kalau di Pando 822, di VDIX 600-an, 607 sekarang, turun ya. Jadi prediksi kemarin masih jalan. Ini VDIX supply maksimumnya 1M seperti ini. Kemudian kita masuk ke perjalanan harga dari Pando ini sendiri. Perjalanan harga selama 1 tahun dia tertinggi di 122.691 dan terendah di saat ini 816-an, 800 area 800-an. Jadi lebih tinggi lagi dari VDIX. Kalau VDIX paling tinggi di 48, 49 ribu, 50 ribu itu di area itu. Sementara di Pando sampai 122 ribu. 120% lebih tinggi dari VDIX. Namun perjalanan penurunannya relatif sama. Kita bahas dulu underlyingnya dari Pando ini apa. Kemudian Web 3.0 itu apa, atau ini hanya jargon. Kalau dimisalkan di dunia sains, di fisika saya kurang paham dunia fisika juga, tapi kalau di dunia sains itu ada yang namanya pseudoscience. Mereka seolah-olah membahas tentang sains, tapi ternyata sama sekali berbeda jauh dengan sains itu sendiri. Hanya ada kemiripan-kemiripan, dan menggunakan pseudoscience itu hanya menggunakan kemiripan dan apa ya, biar terlihat lebih keren, saintis, akhirnya menggunakan bahasa-bahasa yang digunakan dalam sains, pseudoscience lah. Ini apakah
di Pandora sama Vidic ini mereka mengangkat Web 3.0 ini, apakah sama seperti itu maksudnya? Apakah Web 3.0 yang mereka gaungkan ini hanya sekedar jargon, sementara mereka sendiri dalam hal pengembangan terkait dengan Web 3.0 itu apa ada progresnya gitu loh. Jadi hanya karena Web 3.0 itu sedang trending, kemudian mereka membawa namanya Web 3.0, terus kemudian mereka memiliki masa depan di Web 3.0, itu yang mau kita bahas. Kemudian apa lagi ya? Tadi underlying reward system sama fundamentalnya. Fundamental dari fundamental itu bagian dari underlying juga sama sistem reward system yang mereka gunakan ya. Saya langsung masuk saja ke Pandu browser. Bukan, white paper, ke pandubrowser.com. Ini welcome to the Pandu ecosystem. Pandu is a Web 3.0 browser available for Android. Pandu is a mining rewards capabilities. Pandu can reward its user. Nah, ini dia mining reward capabilities. Jadi kemampuan memberikan hadiah terhadap mining with financial rewards. Pandu is planning to work with EPFS compatible di apps in the future. Masih planning ya. Acquire Pandu coin trend, bukan. Ini saya juga sudah install Pandu browsernya dari Pandu browser itu sendiri. Dalam Pandu browser itu ada ini free VPN, mining rewards, powerful referral. Nah, ini loh yang bikin masalah itu di sini, powerful referral program. Sistem referral ini yang bikin masalah juga, karena itu akhirnya kan terjadi skema Ponzi. Nah, skema Ponzi ini yang bisa bikin runyam. Nah, ini watch ads to gain reward. Jadi sama melihat iklan untuk mendapatkan hadiah. Kemudian dia free VPN, dia blocking bisa dipakai untuk blocking ads, ad blocker itu seperti itu. Kemudian di sini ada tulisannya faster than Chrome browsing speed. Nah, kemarin sudah saya coba. Saya kira sama aja, malah dia ndak load ini. Di bagian ininya dia ndak load. Nanti kita coba lagi. Ini blockchain based distributed encrypted storage. Ini. Nah, kerjasamanya dia sama kita ndak bisa lihat dia kerjasama sama siapa saja. Kalau di Vidic kan kerjasamanya dia sama brand-brand yang sudah ada namanya gitu loh. Dia ada kerjasama dengan brand-brand yang lumayan kuat dan cukup kuat. Sementara di Pandu ini tidak ada seperti itu. Dia sudah Pandu browsernya bisa dilihat di App Store sama di Google Play. Oh ya, terkait dengan Web 3.0, saya mau membahas Web 3.0 ini. Web 3.0. Kita baru Web 3.0 itu apa sih? Web 3.0 itu adalah kelanjutan dari Web 1.0 dan Web 2.0. Jadi di Web 3.0 ini dia generasi ketiga dari layanan internet berbasis web ya. Kenapa dia berbeda dengan Web 1.0 dan 2.0? Jadi di Web 3.0 ini dia itu ada mesin yang membaca
halaman-halaman web yang sudah ada. Jadi uh, sud, uh, ada artificial intelligence di belakang layar yang membaca seluruh data big data itu, mengolah data itu sudah ada mesin dengan artificial intelligence sendiri yang pada akhirnya seperti yang terjadi saat ini ketika kita seluruh data kita kan dibaca oleh internet. Seluruh data kegiatan kita yang kita lakukan setiap hari di internet, mulai lihat video, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita sukai, bagaimana pola interaksi kita di internet, itu kan tersimpan di dunia maya. Ada data perilaku kita, kegiatan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita baca di dunia maya. Lah, di belakang itu kemudian dibangunlah artificial intelligence yang membaca pola kita, sehingga ketika kita contoh sederhananya, ketika kita di marketplace, misalnya di marketplace yang ada lah, ketika kita lihat barang-barang di sana, mereka kan sering kita temukan menyarankan barang-barang yang pernah kita lihat sebelumnya. Kemudian itu jadi iklan dan kita dipaksa untuk terus melihat iklan itu, akhirnya mendorong kita untuk membelilah. Yang terjadi di web 3.0 itu seperti itu. Jadi sudah ada artificial intelligence yang membaca data dari perilaku kita, kemudian dia memberikan suggest kita, memberikan saran kita tentang apa yang harus kita baca, harus kita pilih. Seperti itu. Lah, di web 3.0 ini apa yang terjadi seperti itu adalah bagian dari web 3.0. Jadi web 3.0 itu bukan hanya sekedar aplikasi, bukan hanya sekedar apa yang nampak, aplikasi yang dibuat kemudian nampak di HP, bukan seperti itu, tapi ini keseluruhan dari ekosistem yang pada akhirnya internet itu membaca perilaku kita, kemudian dia juga membaca data dari internet. Jadi ketika kita mau masuk, pada akhirnya nanti ketika saya mau mencari A, kita belum mengungkapkan itu, tapi dari internet itu sudah membaca perilaku kita. Kamu setiap hari seperti ini, cara berpikirnya seperti ini, yang kamu lakukan seperti ini, pasti yang kamu cari ini. Kemudian dia langsung menyajikan di layar HP kita atau layar monitor kita apa yang mereka hasil dari pengolahan data yang mereka lakukan, tanpa kita bertanya, tanpa kita perlu ngetik atau pakai voice, kemudian saya mau cari ini, tidak seperti itu. Mereka langsung memberikan data yang menurut mereka kita butuhkan. Di web 3.0 itu seperti itu. Jadi mereka seolah-olah memiliki pikiran mereka sendiri, dan seolah-olah mereka memahami apa yang kita lakukan, sehingga mereka kemudian memberikan kita saran, memberikan kita sugesti, menunjukkan hal-hal yang sering kita lakukan setiap hari. Dan kemudian tidak hanya dalam bahasa kita, hasil pencarian mereka dari analisa big data yang kita lakukan, kemudian mereka menganalisa itu bukan hanya dari, misalnya saya tidak bisa bahasa Inggris, saya hanya berbahasa Indonesia, saya biasanya nyari sesuatu di internet ini pakai bahasa Indonesia. Mereka tidak hanya menyarankan hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, tapi mereka juga membaca data dari bahasa lain selain bahasa Indonesia. Jadi mereka mencari sumber informasi lain yang sudah ditranslate oleh mereka ke dalam bahasa Indonesia untuk disamakan, apakah informasi ini sama atau tidak. Kalau sama, ini akan saya sajikan juga pada user, pada pengguna internet yang perilakunya sudah saya olah dan saya baca seperti itu. Jadi web 3.0 ini sesuatu yang
akan menjadi hal yang luar biasa. Jadi dia bukan hanya sekedar aplikasi yang kita lihat di HP kita, tapi Web 3.0 ini lebih adalah ekosistem yang dibangun oleh developer, sehingga ekosistem ini maksud tujuannya untuk memudahkan kita. Tapi dia pada akhirnya nanti bukan hanya akan dikuasai oleh perusahaan besar, tapi oleh komunitas yang lebih luas. Open source seperti itu. Ya, seperti ini ya. Bisa dibaca sendiri terkait dengan Web 3.0 ini. Kita kembali lagi ke Pandora ya. Jadi dia dalam banyak hal memiliki kesamaan dengan Vidic. Dalam banyak hal identik, mulai dari underlying, pergerakan harga, dan fundamental. Lalu apa yang membuat keduanya ini jadi koin pom-pom? Tinggi naik terus kemudian turun, naik dikit sampai sekarang harganya di area di bawah Rp1.000. Keduanya sama seperti itu. Kenapa? Apakah karena apa? Pada kenyataannya sebenarnya mereka hanya menggunakan Web 3.0 ini sebagai jargon, ataukah karena roadmap dari perjalanan bisnis mereka tidak sesuai dengan yang digariskan atau apa. Jadi saya kira penggunaan Web 3.0 oleh mereka ini hanya sebagai bahasa marketing untuk menjual koinnya mereka, untuk memasarkan koinnya mereka. Sementara dari penerapannya pada aplikasinya pun, pada kenyataan, penerapan dari cara marketing mereka pada kenyataan tidak, saya kira dalam dunia IT apa yang mereka lakukan tidak sesuai sama sekali, karena aplikasi yang mereka buat juga banyak di luar sana. Aplikasi anti VPN, free VPN itu juga banyak. Kemudian ad blocker juga ada, web browser yang membuat ad blocker juga ada. Jadi karena Web 3.0 ini bukan hanya sekedar browsernya saja, misalnya di Google atau web browser Chrome, Firefox atau yang lain-lain itu, kalau mereka menerapkan Web 3.0 juga bisa, karena itu sudah mereka lakukan di Google, sudah mereka lakukan. Suggest yang mereka berikan sudah dilakukan. Marketplace yang membangun yang memberikan kita suggest terkait dengan produk mereka juga, saya kira itu bagian dari penerapan Web 3.0 itu sendiri, karena mereka memiliki mesin yang dapat berpikir. Maksudnya bukan dapat berpikir, ada kecerdasan buatan yang memberikan suggest terhadap apa yang mau kita lihat dari data perilaku yang kita lakukan di internet. Jadi saya kira terkait dengan underlying-nya mereka belum sesuatu yang luar biasa, belum sesuatu yang wah di dunia IT itu sendiri. Saya kira itu hanya jargon untuk memperkuat bahasa marketingnya mereka saja, dan itulah kenapa pada akhirnya koin-koin ini hanya menjadi koin pam-pam saja. Masa depannya ya masih suram kalau soal waktu mereka di internet, maksudnya itu waktu mereka di dunia teknologi ya kalah sama pendahulu mereka yang sudah bikin browser seperti Google, Firefox, terus lain-lain. Itu mereka dalam segi waktu kalah. Dan saya sangat yakin
seperti Google, kemudian Firefox juga melakukan hal yang sama, membangun hal yang sama karena ini dunia mereka. Dan terkait seperti aplikasi-aplikasi game yang menggambarkan metaverse, menurut mereka aplikasi game metaverse menurut mereka, kemudian mereka menjual itu, padahal membuat game seperti itu bukan perkara yang sulit, bukan perkara yang luar biasa di dunia coding. Itu sesuatu yang sederhana saja. Hanya dengan kemudian mereka dengan membawa nama blockchain, membawa nama metaverse seperti pseudosense, mereka tidak mengerti sama sekali apa itu sense, kemudian mereka membawa nama sense, dianggap mereka yang paling paham tentang sense, padahal tidak ada hubungannya sama sekali, hanya ada kemiripan saja. Pada kenyataannya dunia teknologi atau dunia sains tidak dibangun seperti itu, tapi benar-benar sesuatu, benar-benar project yang dibangun oleh mereka yang berkompeten dan tidak perlu marketing mereka, karena mereka butuh marketing tapi tidak seperti yang dilakukan pada koin-koin ini. Mereka menonjolkan karya daripada hanya terbatas pada marketing. Marketing juga perlu nanti seperti itu. Saya kira kenapa akhirnya koin ini hanya menjadi koin pom-pom, ya karena masa depannya sampai saat ini masih suram, masih tidak kelihatan. Investor juga mau ngasih uang ke tempat mereka juga kan mikir, oh iya kan ada, lebih baik saya invest di Google atau invest di Firefox atau di mana yang sudah IPO, yang saya bisa beli sahamnya, yang lebih punya masa depan daripada ini, seperti itu. Saya kira itu saja yang mau saya sampaikan. Terkait hal-hal lain saya kurang paham juga. Maksudnya saya tidak mau membahas tentang kerjasamanya mereka sama siapa, kemudian kenapa koin ini turun, akibat dari Ponzi ini bagaimana, itu hal lain lagi. Saya hanya mau menjelaskan terkait dengan itu saja, underlyingnya yang menggunakan Web 3.0, antara Vidik dan Pandu sama-sama menggaungkan Web 3.0. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf, semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti, dan semoga berkenan. Itu saja, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.